Band legendaris Dewa 19 kerap merilis beberapa lagu percintaan. Namun tak jarang, mereka juga merilis lagu yang berkelakar soal politik. Misalnya saja lagu berjudul Aspirasi Putih yang tercantum dalam album Pandawa 5. Album Pandawa 5 adalah album keempat milik Dewa 19. Album ini dirilis pada tahun 1997 di bawah label Aquarius Musikindo. Lagu ini menceritakan ekspresi sang pencipta lagu Ahmad Dhani dalam urusan politik. Lagu ini merangkap realita politik di tahun 1990-an akhir saat era Orde Baru runtuh. Mirip seperti bait pertama dan keduanya yang bertuliskan, tak tertahan berdiam diri sakit, sementara jiwa meronta. Sangat jelas lirik ini mengisyaratkan di tahun 1990-an adalah masa-masa politik terkelam. Era di mana protes terhadap otoritarianisme Orde Baru selalu dijawab dengan tindakan represif oleh polisi dan juga tentara. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Soeharto selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Pembangunan infrastruktur memang melambung naik. Namun kenaikan ini justru dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang merajalela. Dalam menyukseskan politik pemerintahannya, Soeharto hanya menunjuk 3 partai besar seperti Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan juga Golongan Karya atau Golkar. Dari total 9 partai yang sebenarnya, Soeharto hanya memilih 3. Alasannya karena tak perlu banyak partai di Indonesia. Soeharto berkaca pada kegagalan konstituan setahun 1955 sampai 1959, di mana saat itu seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil. Sebab kondisi saat itu juga berpacu pada tujuannya satu, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto pun mengibaratkan pemerintahan seperti mobil yang dikendarainya. Praktik korupsi di Orde Baru hanya menguntungkan pembuat keputusan pemerintahan saja, termasuk partai-partai besar berkuasa. Misalnya saja, sepanjang Orde Baru lazim pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang ditukar dengan pemberian saham gratis bagi kroni-kroni penguasa. Kondisi ini persis seperti lirik Aspirasi Putih yang berbunyi, keadilan, pembagian kekuasaan, kemunduran, partai-partai monopoli, kartai terus, dan sebagainya. Namun akhirnya kemajuan perekonomian Indonesia pada era Soeharto pun menurun di tahun 1997 di mana saat itu krisis moneter. Kondisi ini pun dipicu karena krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada Indonesia. Saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga 15.000 dolar. Kondisi ini pun membuat masyarakat murka sehingga mahasiswa turun ke jalan dan menuntut reformasi total. Demonstrasi besar-besaran kala itu pada 12 Mei membuat 6 orang tewas tertembak, sementara 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Peristiwa ini pun menjadi titik balik reformasi Indonesia. Carut-marutnya perekonomian dan politik kala itu menjadi pemicu utamanya. Hal ini membuat Soeharto mundur sebagai presiden pada 21 Mei tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.